Putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, MBS, menghebohkan jagat raya. Ia membangun bangunan raksasa disebut Ka'bah Baru. Tamu Ka'ab, itulah nama bangunan raksasa yang disebut warganet Ka'bah Baru yang akan dibangun oleh putra mahkota Arab Saudi. Namun hal tersebut menuai kritikan yang tajam dan tak sedikit yang mencemoohnya. Sejumlah orang pun mengatakan bahwa kerajaan sedang mendirikan Ka'bah Baru. Muhammad bin Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud lahir 31 Agustus 1985 adalah putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Dia juga Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Pada 21 Juni 2017, Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Raja Salman. Dia adalah anggota dari dinasti Saud dan juga anak dari Raja Salman. Muhammad bin Salman Al Saud adalah putra Raja Salman dari istri ketiganya, Fahda binti Fala bin Sultan bin Hatslin. Fahda adalah cucu dari Rakan bin Hitsalain, yang merupakan kepala suku Al-Ajman. Pada tahun 1915, suku Al-Ajman yang dipimpinnya bertempur dengan Al-Saud di mana satu-satunya saudara laki-laki Raja Abdulaziz, Sa'ad bin Abdul Rahman, terbunuh. Pangeran Muhammad bin Salman adalah yang tertua di antara anak-anak ibunya dan merupakan anak ke-8 dan putra ke-7 dari ayahnya. Saudara kandungnya termasuk Turki bin Salman, mantan ketua kelompok riset dan pemasaran Saudi, dan Khalid bin Salman. Pangeran Muhammad memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Raja Saud. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Muhammad bin Salman menghabiskan beberapa tahun di sektor swasta sebelum menjadi asisten pribadi ayahnya. Dia bekerja sebagai konsultan untuk komisi ahli, bekerja untuk kabinet Saudi. Pada tanggal 15 Desember 2009, pada usia 24 tahun, Muhammad bin Salman memasuki dunia politik sebagai penasihat khusus ayahnya ketika ayahnya menjadi gubernur provinsi Riyadh. Saat ini Muhammad bin Salman mulai naik dari satu posisi ke posisi lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Dewan Kompetitif Riyadh, penasihat khusus Ketua Dewan untuk Yayasan Raja Abdulaziz untuk Penelitian dan Arsip, dan anggota Dewan Pengawas Lembaga Albir di wilayah Riyadh. Public Investment Fund, PIF, atau Dana Investasi Publik Arab Saudi meluncurkan rencana proyek besar terbaru dengan kota berbentuk kubus yang akan dibangun di Arab Saudi. Proyek bangunan tersebut dinamakan Tamu Ka'ab. Tamu Ka'ab sendiri terinspirasi dari Najd. Nantinya akan terdapat museum, universitas teknologi dan desain, teater imersif, hingga 80 tempat hiburan akan hadir di sana. Ini adalah bagian dari proyek Murabbah Baru yang lebih luas yang diumumkan putra mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Perusahaan pengembangan Murabbah Baru akan mengawasi proyek tersebut. Tamu Ka'ab bakal menjadi salah satu bangunan terbesar di dunia, yang terinspirasi oleh gaya arsitektur Najd modern. Pengembangnya mengklaim menawarkan lingkungan yang selalu berubah, menggunakan teknologi digital dan virtual untuk membuat holografi. Bangunan Mukaab berbentuk kubus akan melingkupi menara di atas dasar spiral dan struktur yang akan menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi yang akan menjadi tujuan perhotelan dengan atraksi retail, budaya dan wisata. Proyek ini juga akan menampilkan unit perumahan dan hotel, ruang komersial dan fasilitas rekreasi. Proyek Murabbah Baru yang lebih luas akan menampilkan area hijau dan jalur pejalan kaki dan sepeda untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Proyek bangunan itu juga akan menjadi rumah bagi museum, museum teknologi dan desain, teater dan lebih dari 80 tempat hiburan dan budaya. Proyek tersebut akan berada di persimpangan Jalan Raja Salman dan Raja Khalid di barat Laut Riyadh, di area seluas 19 km persegi. Rencana pembangunan itu juga akan hadirkan 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, 980.000 m2 ruang retail dan 1,4 juta m2 ruang kantor. Selain itu, bakal terdapat ruang seluas 1,8 juta meter persegi yang didedikasikan untuk fasilitas masyarakat. Proyek Murabbah Baru menjanjikan ruang yang unik, ruang untuk kerja dan hiburan, serta dapat menempuh 15 menit berjalan kaki, dan 20 menit ke bandara. Seluruh proyek akan selesai pada 2030. Mengutip nationalworld.com, pengembang yakin proyek ini akan berkontribusi pada pembangunan Riyadh ke depan dan akan ciptakan 334.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung.
Proyek tersebut juga diperkirakan dapat sumbang 180 miliar rial Arab Saudi atau sekitar 728,85 triliun rupiah. Asumsi 1 rial Arab Saudi 4.049 terhadap rupiah. Untuk produk domestik bruto, PDB, non-minyak, sebelumnya, Arab Saudi berupaya mengubah ibu kotanya menjadi salah satu kota paling layak huni di bumi. Kota yang ingin dibangun seperti kota dari film fiksi ilmiah. Arab Saudi sedang membangun pusat kota baru di Riyadh, yang diumumkan oleh Sovereign Wealth Fund pada Jumat, 17 Februari 2023. Dipelopori oleh putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS, proyek Murabba baru atau alun-alun baru dimaksudkan untuk memperluas ibu kota sekitar 19 km persegi, 4.695 hektar, untuk menampung ratusan ribu penduduk. Inti dari proyek ini adalah, Mukaab, proyek kubus persegi dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter dan panjang 400 meter yang cukup besar untuk memuat 20 bangunan Empire State. Proyek ini menawarkan pengalaman mendalam dengan lanskap yang berubah dari luar angkasa menjadi pemandangan hijau, menurut Public Investment Fund, PIF, atau dana investasi publik. Proyek Mukaab ini dijadwalkan selesai pada 2030. Adapun PIF merupakan dana investasi publik yang memiliki kekayaan negara senilai 620 miliar dolar Amerika yang dipimpin oleh MBS. Pada proyek ini menerapkan teknologi holografik yang menawarkan realitas baru kepada konsumen saat berbelanja dan makan. Bangunan ini juga mencakup fasilitas rekreasi, hotel dan unit residensial. Mengutip dari indiatimes.com, desain Mukaab termasuk fasilitas pertama di jenisnya dan akan menjadi salah satu bangunan terbesar di dunia. Proyek ini akan menghadirkan 104.000 unit hunian residensial, 9.000 kamar hotel, dan lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail, serta 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, dan 1,8 juta meter persegi ruang yang didedikasikan untuk fasilitas komunitas. Arab Saudi kini memulai proyek ambisius untuk diversifikasi ekonomi dari minyak dan menghilangkan citranya sebagai negara tertutup yang konservatif. Dulu, Anda akan berdiskusi negatif tentang Arab Saudi yang berafiliasi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi, sekarang mereka mencoba mendorong narasi baru untuk menjadi negara pembangunan dan negara yang dapat membangun kota-kota futuristik, ujar Research Fellow King's College London Institute of Middle Eastern Studies, Andreas Kriek, dikutip dari CNN. Namun, beberapa analis mengatakan Arab Saudi memiliki persaingan regional yang serius dari negara tetangga Dubai dan ibu kota Qatar, Doha yang keduanya selama beberapa dekade mencoba posisikan diri sebagai pusat pariwisata dan investasi regional. Menjadi yang kedua dalam lomba selalu merupakan tempat sulit untuk memulai ketika Anda ingin menjadi pemimpin, ujar Direktur Kebijakan Teluk dan Energi di The Washington Institute. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah proyek itu akan membuahkan hasil. Arab Saudi telah umumkan mega proyek pada masa lalu tetapi pengerjaannya lambat. Pada 2021, MBS mengumumkan kota neom futuristik senilai 500 miliar dolar Amerika di barat laut negara tersebut, dengan janji akan ada pelayan robot, taksi terbang dan lainnya. Pada tahun lalu, ia meluncurkan kota linier raksasa, The Line yang bertujuan membentang lebih dari 106 mil dan menampung 9 juta orang. Pejabat Arab Saudi bersikeras pengerjaan proyek sesuai rencana. Namun, belum jelas berapa biaya Murabba dan bagaimana pembiayaan yang dilakukan PIF. Selain Mukaab, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, MBS, mengumumkan master plan proyek pembangunan Bandara Internasional Raja Salman, King Salman International Airport. Bandara yang akan dibangun di kota Riyadh ini bakal menjadi salah satu lapangan terbang terbesar di dunia, dengan 6 lintasan penerbangan. Pembangunan Bandara Internasional King Salman ini diharapkan dapat mendukung visi Saudi 2030, yang berambisi menjadi pusat perdagangan dan pariwisata global. Keberadaan Bandara Internasional King Salman juga diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar Sr 27 miliar, 7,18 miliar dolar, setiap tahun untuk produk domestik bruto non-minyak Arab Saudi. Bandara ini diperkirakan dapat mendongkrak jumlah penumpang tahunan di Arab Saudi, dari 29 juta saat ini, menjadi 120 juta pada tahun 2030, dan 185 juta pada tahun 2050.
Di samping itu, Bandara Internasional King Salman diprediksi mampu meningkatkan jumlah lalu lintas pesawat di Arab Saudi, dari sebelumnya 211.000 menjadi lebih dari 1 juta penerbangan per tahun. Bandara Raja Salman akan menciptakan 103.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung. Putra mahkota tidak memberikan perincian tentang investasi yang direncanakan. Tetapi, seseorang yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Departemen Penerbangan PIF mendapatkan dana besar untuk menciptakan ekosistem maskapai kargo dan penumpang, perusahaan perbaikan dan bandara. Kerajaan Arab Saudi optimis, bandara baru ini akan memperoleh sertifikasi LEED Platinum dengan menggabungkan inisiatif hijau mutakhir ke dalam desainnya dan akan ditenagai oleh energi terbarukan. Bandara Internasional King Salman akan menjadi semacam aerotropolis yang mampu memberikan kesan istimewa bagi para pengunjung, menerapkan prosedur yang mudah dan berstandar internasional. Meski demikian, Kerajaan Arab Saudi memastikan bahwa identitas kota Riyadh dan budaya Saudi akan tetap dipelihara, bahkan dimunculkan dalam desain bandara, sehingga para pengunjung bisa merasakan pengalaman unik selama berada di sana.